Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara LP Alveta dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Industri Pertanian, dengan NIM 2151003071111059. Di sini aku akan membahas mengenai pengembangan agroindustri di Indonesia. Komoditas yang aku bahas kali ini adalah rumput laut. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu agroindustri. Agroindustri merupakan suatu kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan itu sendiri. Dalam upaya mewujudkan pengembangan agroindustri yang modern, maju, dan efisien, maka perlu memandang agroindustri sebagai suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait satu sama lain dengan melibatkan berbagai stakeholder. Revolusi Industri 4.0 ini, sektor agroindustri juga diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, maka perlu adanya revitalisasi dan perubahan proses bisnis dalam bidang agroindustri dengan cara pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kemampuan inovasi sehingga dapat menghasilkan efisiensi, peningkatan produktivitas, dan nilai tambah produk. Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama hasil kelautan dan perikanan dengan potensi pengembangan yang cukup besar. Ketersediaan bahan baku rumput laut di Indonesia pun sangat memadai, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas serta memiliki kawasan pengembangan budidaya rumput laut yang tersebar di seluruh wilayah. Dari banyaknya jenis rumput laut yang terdapat di seluruh belahan dunia, kekayaan sumber daya alam di Indonesia terbukti dengan adanya 45% spesies rumput laut tersedia di negeri ini. Persentase tersebut sama dengan adanya sebanyak 555 jenis rumput laut yang ada di Indonesia. Rumput laut merupakan komoditas sektor hasil laut yang memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi bagi para petani rumput laut. Selain itu, terdapat beberapa negara yang melakukan impor rumput laut dari Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara produsen rumput laut terbesar selain Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Dengan adanya angka ekspor yang cukup tinggi, pengembangan rumput laut dapat membantu menaikkan devisa negara karena belum adanya batasan atau kuota perdagangan bagi rumput laut. Kemudian, teknologi pembudidayaan yang sederhana menjadi alasan bagi banyaknya petani rumput laut untuk fokus terhadap bidang ini karena mudah untuk dikuasai. Rumput laut dapat dilakukan pada berbagai jenis perairan, yaitu perairan berpasir atau berumpur pasir maupun perairan berkarang. Proses panen juga dapat dilakukan hanya dengan rentang waktu 45-60 hari untuk mendapatkan kadar agar dan kekuatan gel yang maksimal. Dengan kemudahan dan kecepatan waktu pemanenan, budidaya rumput laut ini memberikan siklus keuntungan yang relatif cepat dan kebutuhan modal yang diperlukan juga dapat terbilang kecil. Potensi besar yang dimiliki oleh rumput laut juga karena komoditas ini tidak memiliki sintetisnya, sehingga termasuk dalam komoditas yang tak tergantikan. Pembudidayaan rumput laut ini termasuk dalam usaha padat karya, sehingga dapat meningkatkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Melalui bahan dasar rumput laut, dapat menjadikan terciptanya beberapa produk yang dapat digunakan bagi kebutuhan manusia dalam keberlangsungan hidupnya. Dalam bidang farmasi, rumput laut dapat diolah sehingga menjadi sampo, sabun, dan pasta gigi. Pada produk sampo, rumput laut memberikan manfaat untuk menghitamkan rambut, mencegah kerontokan, dan memberikan vitamin terhadap rambut, sehingga dapat terjaga kesehatannya. Pada bidang industri, rumput laut dapat digunakan sebagai bahan campuran dalam olahan cat, kertas, keramik, printing tekstil, pengeboran, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bidang pangan, rumput laut dapat diolah menjadi roti,
susu coklat, es krim, soft drink, dan berbagai jenis pangan lainnya. Dari banyaknya manfaat ini, kita dapat mengetahui bahwa rumput laut memiliki peran besar dalam memenuhi segala kebutuhan setiap makhluk hidup. Dengan adanya kesempatan besar ini, maka budidaya rumput laut di Indonesia harus dikembangkan dengan beberapa strategi untuk meningkatkan nilai pada hasil olahannya nanti. Beberapa strategi yang harus dilakukan yaitu memperluas area budidaya. Dengan banyaknya area yang tersedia, maka produksi rumput laut juga semakin meningkat sehingga dapat memenuhi beberapa permintaan besar termasuk dalam urusan ekspor. Selain itu, memberikan penyuluhan secara bertahap kepada para petani rumput laut dalam melakukan budidaya agar didapatkan produk yang sangat baik dalam kualitasnya, sehingga produksi yang dilakukan dapat optimal. Kemudian, akses permodalan juga harus ditingkatkan agar budidaya berjalan dengan baik dan stabil. Dalam strategi ini juga dibutuhkan jaringan yang luas. Pengembangan dalam pengolahan hasil budidaya juga harus ditingkatkan secara optimal agar terjadi siklus yang pasti dalam proses pengembangan ini. Penting juga untuk membangun relasi dan kerjasama dengan pihak lain untuk dapat saling melengkapi dalam setiap prosesnya. Para petani rumput laut sebagai pembudidaya juga diharapkan mampu bekerja sama dalam mendukung dan menjalankan strategi untuk menunjang keberlangsungan budidaya rumput laut hingga tercapainya kesejahteraan.